Hai teman Bi, apa kabar? Kalian tetap di rumah kan? Udah ditunda dulu ngetripnya, ini nggak akan lama kok. Semakin kita diem di rumah, semakin kita ngikutin anjuran pemerintah, maka akan semakin cepat badai corona ini akan berlalu. Tapi justru malah sebaliknya. Jika kita ngeyel, bukan tidak mungkin kalau virus coronanya itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. So, mulai sekarang, kalau emang nggak penting-penting banget, kita nggak usah keluar rumah dulu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga perbanyak beribadah dan berdoa. Ayo sama-sama kita lawan corona. Oke, jadi video ini tuh masih berhubungan tentang video trail running ya. Kalau yang diupload kemarin kan lebih ke ngebahas tentang peralatan apa aja yang saya bawa atau yang saya pakai pada saat trail running. Kalau sekarang mungkin lebih spesifik lagi, yaitu kamera apa yang saya gunakan untuk membuat video trail running. Walaupun sebenarnya di video yang kemarin saya sempat sedikit menyinggungnya ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena memang di komentar YouTube banyak, atau lebih tepatnya ada beberapa yang bertanya, "Bang, itu pakai kamera apa? Bang, itu kok tongsisnya bisa nggak kelihatan? Bang, pakai drone ya? Bang, review dong kameranya." Nah, untuk menjawab semua itu, makanya saya buatkan video ini ya syukur-syukur bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian. Jadi kamera yang saya gunakan pada saat trail running kemarin itu yaitu ada kamera 360 atau kalau bahasa kitanya itu adalah kamera 360 derajat. Dan kebetulan kamera yang saya punya di sini tuh dari brand Insta360 dengan tipe 1X. Jadi Insta360 ini bukan satu-satunya brand yang mengeluarkan kamera 360 derajat ya. Bahkan sekarang GoPro juga udah punya kamera 360 derajat juga. Cuma kenapa saya memilih dari Insta360 ini? Balik lagi ya, saya tuh pada saat mau membeli kamera, jadi selain fungsi dan harga tentunya, jadi pertimbangan lainnya itu adalah kesimplannya. Atau maksudnya, jadi saya tuh membeli kamera tuh yang simple-simple, jadi nggak lucu juga kalau misalkan kita mau trail running, tapi kita membawa kamera yang ribet, yang gede gitu. Jadi hingga akhirnya jatuhlah pada Insta360 One X ini karena menurut saya ya, untuk saat ini kamera 360 yang paling simpel menurut saya adalah si Insta360 One X ini. Terserah kalau menurut kalian itu apa. Jadi itulah kenapa saya memutuskan untuk membeli kamera ini, dan daripada berbasa-basi terlalu panjang, sekarang kita akan langsung bongkar aja ya, langsung kita unboxing. Kira-kira dapat apa aja jika kita membeli kamera 360 dari Insta360 One X ini. Tapi biar kayak reviewer gadget gitu ya, sebelum kita unboxing, kita akan lihat-lihat dulu dari boxnya sendiri. Nah, di sini di atasnya itu ada tulisan 5,7K 360 derajat video. Lalu di sini ada Insta360 One X. Di sebelah kirinya itu ada 5,7K video 18 megapiksel foto. Lalu ada follow state stabilization 360 derajat capture, cinematic slow-mo. Lalu ada invisible sticks. Nah, ini mungkin yang paling fasilitas yang paling keren sih menurut saya. Lalu ada bullet time, free capture editing, lalu ada wifi, preview dan transfer. Dan di sini di bawahnya ada made for Android, made for iPhone, work with Final Cut Pro X. Jadi kamera ini support buat Android dan juga iPhone ya. Dan di sebelah kirinya di sini ada Insta360 One X, lalu ada bullet time accessory, protective pouch, ada baterai, charging cable, quick start guide, warranty card, dan packing list. Jadi ketika kita membeli si Insta360 One X ini kita akan mendapatkan ya sesuai yang tertera di sini. Sementara di belakangnya itu ada gambar-gambar yang udah mirip-mirip kayak GoPro gitu. Ada case adventure yang sebenarnya itu nggak dapat case adventure, dan di sini ada kayak barcode gitu. Mungkin kita nggak usah jelasin lah. Dan sekarang kita langsung bongkar aja, langsung kita buka aja ya. Jadi karena ini bukan barang baru, udah saya pakai juga. Jadi ini mah cuma kayak ala-ala aja, ala-ala unboxing. Ini covernya itu lumayan niat ya. Ini boxnya itu lumayan bagus lah. Dan di sini kita langsung mendapatkan si kameranya. Jadi kayak gini. Mungkin kita kesampingan dulu. Ini sengaja saya pakai mousepad biar ya buat naruh ini.
Selain buat apa sih, buat ngalangin ini pantulan dari lighting juga. Ini buat separatornya gitu kayak gitu. Sini aja lah. Dan di sini tuh eh, di dalamnya itu ada partisi-partisi yang menurut saya cukup niat banget ya. Di sini ada beberapa kotak. Kita langsung bongkar aja. Di sini yang pertama itu kita dapat eh, kayak stiker-stiker. Lalu ada di sini ada apa sih namanya? Petunjuk penggunaan panduan. Sama ini juga. Di sini ada manual book kayak gitu dan di sini masih ada stiker-stiker juga dan kita juga dapat carrying case kayak gitu buat dikantongin, dikalungin kayak gitu. Lumayan dan di sini udah nggak ada lagi. Lalu di partisi yang kedua di sini kita akan mendapatkan kabel data. Di sini ada tulisannya juga ya. Jadi cukup niat sih si Insta360 ini. Di sini kita akan mendapatkan kabel data, satu buah kabel data dengan kepalanya itu masih USB Type C, belum apa? Belum USB, sorry, masih micro USB, maksudnya belum USB Type C. Sorry, kalau saya ini jadi belibet gini ngomongnya ya. Dan di sini kita juga mendapatkan aksesoris lainnya, yaitu adalah ini tuh kayak semacam tali buat bikin bullet time. Kalau yang nggak tahu bullet time itu apa, yang diputer-puter kayak gini, nih kayak gini. Nah kalau itu saya bikinnya pakai itu ya, pakai stick ya, bukan pakai tali ini. Karena kalau pakai tali ini rada ngeri juga gitu pada saat diputerin, takut lepas kayak gimana gitu. Lepas ya wassalam. Ini talinya lumayan panjang, mungkin ada sekitar ya 1 meter kurang sih kayaknya. Jadi nanti kalau memang mau dipakai si ini skrupnya ini bisa dimasukin ke dudukan sini, ke lubangnya. Mungkin itu aja ya. Di sini udah nggak ada lagi sih kayaknya. Cuma itu aja. Ini udah kosong. Jatuh. Oke, sekarang kita langsung ke kameranya aja. Jadi di sini tuh kameranya itu lensanya tuh ada dua. Di bawahnya itu masih ada stiker. Kita lepas dulu stikernya. Nah, di sini ada lubang buat tripod, maksudnya bukan buat tripod ya, buat stick, buat tongsis kayak gitu di sini. Dan di sampingnya ada slot micro SD dan di sampingnya itu ada baterai. Baterainya itu kayak gini, ya kayak action cam kayak gitulah. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, Bang, kalau misalkan pengen tongsisnya nggak kelihatan, itu pakai tongsis biasa atau tongsis khusus? Jadi kalau misalkan pengen tongsisnya nggak kelihatan, atau kalau istilah si Insta360 ini, mereka itu menyebutnya itu invisible stick. Jadi saya pastikan itu harus pakai tongsis khusus. Karena kalau misalkan pakai tongsis biasa, mungkin tongsisnya nggak akan kelihatan, cuma akan ada bagian-bagian lain yang bocor, yang item-item yang nggak kelihatan gitu. Dan saya di sini memakai, ini memang tongsis khusus, cuman ini bukan original bawaannya si Insta360 ya. Karena kalau yang bawaan original Insta360 harganya itu lumayan mahal. Jadi satu paket stick sama yang bullet time ini harganya itu di kisaran 900 sampai 1 juta. Harga yang menurut saya lumayan mahal harga segitu. Karena saya juga bukan orang yang punya banyak duit. Jadi gimana caranya untuk mengakalinya, dan memang di online store udah banyak ya, udah tersedia yang ya apa istilahnya, yang KW-KW gitulah mungkin. Memang sih nggak sama persis dengan yang originalnya, namanya juga KW. Jadi kalau yang originalnya itu kalau ininya mungkin sama aja ya. Nah, perbedaannya itu kalau yang original itu di sininya itu tidak ada, ini nggak tahu kelihatan apa kamera atas. Ini tuh rata, jadi rata, nggak bulat. Ini kan lebih gede nih. Nah, kalau yang original itu rata. Jadi kemarin saya mengakalinya, ini awalnya tuh bulat gede. Jadi saya akalin, saya potong aja ini bagian sininya. Karena kalau misalkan nggak dipotong ketika dipasang, ini saya contohin ya.
Saya contohin kayak gini. Anggap aja lah kayak gini nih ya. Nah, ketika kayak gini tuh, ini kan lensanya sebelah sini nih. Lensa sebelah sini. Nah, ketika kayak gini, dia itu akan bocor. Jadi nggak harusnya kan lurus sampai sini. Nah, ini akan bocor. Yang ini tuh akan ada item-item di gambarnya itu. Makanya, saya potong aja kayak gini. Jadi, ini kan rata nih. Jadi gitu saya mengakalinnya. Jadi ya udah. Untuk harga yang stick yang KW ini harganya itu di kisaran sekitar 300 satu paket sama ini sama bullet time sekitar 300-an, jadi lumayan lah, 1/3-nya dari harga yang original. Dan untuk selanjutnya mungkin cukup itu aja kali ya, karena ini bukan reviewer gadget jadi saya nggak perlu menjelaskan secara detail, jadi ya mungkin sekilas-sekilas aja lah ya, kalian paling nggak dapat gambaran. Eh, untuk cara pakainya sendiri cukup simpel, cuma dipegang kayak biasa aja, kayak gini. Iya, selayaknya kita pakai action cam kayak gitu. Kayak gini aja. Eh, sebenarnya kemarin juga saya belum apa ya, belum tahu persis yang pas megang itu yang kayak gimana. Jadi baru ketahuan itu pada saat editing. Jadi kemarin itu saya tuh cenderung ke atas pegangnya itu, cenderung ke atas kayak gini. Padahal yang sebenarnya kalau pengen mukanya kelihatan ya jangan terlalu atas juga. Jadi lurus aja kayak gini. Maksudnya jangan terlalu atas, jangan lurus juga. Kayak gitu aja sih. Mungkin itu aja sih ya pembahasan kita tentang kamera yang saya gunakan untuk bikin video trail running. Ya, walaupun sekarang tertunda dulu, tapi moga-moga wabah ini cepat berlalu biar saya bisa melakukan aktivitas, maksudnya bukan saya aja, kita semua bisa melakukan aktivitas kembali lagi. Karena jujur, yang telah running itu kemarin itu sangat berkesan banget buat saya. Jadi saya sangat ketagihan dan kayaknya kalau misalkan suasana memang sudah memungkinkan, nanti saya akan bikin video trail running lagi. Oke, mungkin segitu aja ya. Sebenarnya mungkin ini video ini tuh nggak jelas ya. Ini karena memang kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak ada konten, ya udah kita ngebahas apa aja lah mungkin sekarang mah yang bisa dilakukan di rumah. Yang penting kita bisa produktif. Ya, mungkin segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you in the next video. Salam Indonesia. Aduh, gini-gini amat ya. Demi konten anjir. Sekarang bahas. Oke lah, itu aja.